Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdin khairan. Idza arada, ketika menghendaki sapa Allah Gusti Allah, bi 'abdihi, terhadap hambanya, khairan, kebagusan. Jika Allah menghendaki hambanya jadi orang bagus, faqahahu fiddin, faqaha, maka akan memahamkan sapa Allahu ing hamba, fiddini, di dalam urusan agama. Wa zahada, dan menzuhudkan sapa Allahu ing abad, fid dunya, di dalam urusan dunia. Wa basyaralan, memperlihatkan sapa Allah hu ing abad, uyubahu ing cacat-cacatnya hamba. Rawahu Baihaqi, rawang riwayatake hu ing hadis sapa al Imamu Baihaqi an Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Idza aradallahu bi 'abdin khairan, ketika Allah menghendaki hambanya jadi orang bagus. Ini Allah punya cara nih, cara Allah menjadikan seorang hamba ini jadi orang yang baik itu. Yang pertama, Allah jadikan hamba itu faqahahu fiddin, dipahamkan tentang urusan agama. Jadi cirinya orang yang akan dijadikan baik oleh Allah ini akan dipahamkan agama. Nah, akan dipahamkan agama ini tentunya akan digerakkan hati orang tadi untuk senang belajar tentang masalah agama, senang menghadiri majelis ta'lim, atau kalau di zaman sekarang senang lihat video-video yang mengandung tentang ilmu agama. Nah, jadi cirinya begitu. Kalau orang sudah dikenalkan, dipahamkan tentang urusan agama, nah nanti itu akan menjadi cara pandang hidupnya, akan menjadi dasar dari perbuatan-perbuatannya. Jadi perbuatannya itu didasari dengan ilmu, amalnya dengan ilmu, dan ilmunya diamalkan. Nah, jadi ilmu itu kunci dari segala kebaikannya. Kita mau berbuat apapun harus didasari ilmu. Kalau tidak didasari ilmu, ini akan biasanya sia-sia, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Makanya ciri orang yang akan dijadikan baik oleh Allah, ini Allah akan pahamkan tentang masalah agama. Jadi kalau kita nih pengen dijadikan Allah orang baik, kesimpulannya apa? Ya kita harus senang memperdalam pengetahuan agama, berkaitan dengan ilmu syariat, berkaitan dengan ilmu-ilmu agama. Setelah tahu bagaimana? Nah, setelah tahu, berusaha untuk dijalankan, diamalkan di dalam kehidupan. Nah, ilmu agama ini kan sangat luas ya. Ada kaitannya dengan keyakinan. Nah, kalau keyakinan ya diyakini. Itu namanya dengan ilmu keyakinan. Ada yang namanya dengan ilmu yang harus diamalkan, ya diamalkan, dijalankan, dilakukan. Ini perkara baik dilakukan, ini perkara buruk ditinggalkan. Tuh. Ya. Jadi bagaimana kita akan menjadi baik kalau kita nggak tahu nih mana ini perkara baik, mana ini perkara buruk. Makanya kalau kita pengen jadi orang baik, ini caranya bagaimana? Ya senang dengan memahami, mengkaji, mempelajari masalah agama. Ini cara Allah nih ya, untuk menjadikan orang baik itu ada caranya. Apa itu? Dipahamkan tentang urusan agama, faqahahu fiddin. Maka cirinya orang baik itu apa? Ya senang ngaji, senang belajar, senang menambah pengetahuan, senang memperdalam ilmu pengetahuan. Untuk apa? Untuk dijadikan pedoman hidup. Nah, yang kedua, wazahadahu fid dunya. Yang kedua adalah
Allah akan menzuhudkan di dalam urusan dunia. Ini zuhud ini pembahasannya luas ya, tapi saya sederhanakan aja. Zuhud itu apa? Menjadikan dunia sebagai sarana untuk menggapai akhirat. Jadi zuhud itu gampangannya ini, dunia ini kan kita nih hidup di dunia nih. Dunia bukan dijadikan tujuan ya, tapi dijadikan sarana untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya kita mencari ridha Allah. Tujuannya apa? Kita mencari kebahagiaan akhirat, keselamatan akhirat. Nah, dunia ini sarananya. Ya, karena kita hidup di dunia, kita butuh namanya makan. Oh, berarti makan itu urusan dunia, tapi makan bukan tujuan. Mencari duit bukan tujuan, tapi sebagai sarana. Jadi orang yang zuhud itu apa? Menjadikan dunia sebagai sarana untuk menggapai akhirat. Kalau orang mau dijadikan baik oleh Allah, ini caranya Allah akan bikin tuh orang itu paham tujuan hidup. Hidupnya ini bukan untuk dunia. Hidupnya bukan untuk mencari mengejar kesenangan dunia toh. Ya dunia tetap dicari, tapi bukan tujuan, tapi digunakan untuk sarana menggapai ridha Allah. Namanya zuhud nih. Nah, Allah akan menjadikan orang baik itu, caranya Allah akan zuhudkan orang itu di dalam urusan dunia. Maka kalau kita ingin jadi orang baik, yaitu jadikanlah dunia sebagai sarana, bukan tujuan. Ya hidupnya biasa, normal kayak orang-orang biasa, cari duit ya cari duit, makan ya makan, apa aja sama. Tapi bedanya hal itu bukan tujuannya, tapi itu diniatkan untuk mencari ridha Allah. Tuh yang kedua. Nah yang ketiga, kalau Allah pengen jadikan orang baik apa? Wa basarahu uyubahu. Allah akan tampakkan aib-aibnya orang tersebut. Jadi kalau Allah ingin menjadikan orang itu baik, Allah nih bikin orang itu sadar diri, memahami, menyadari kekurangan atau aib-aibnya sendiri. Nah, bisanya kita ini sadar, bisanya kita ini paham nih, kita ini kurang apa ya. Nah, maksudnya kurang di sini bukan masalah kurang duit nih, tapi kurang di dalam urusan agama nih. Oh, saya kurang baik nih, saya kurang khusyuk, saya kurang ikhlas, saya ini aibnya masih punya dengki ya, saya masih punya sombong, saya masih punya hasud ya. Nah ini namanya aib-aib. Orang yang baik itu akan disadarkan nih dirinya dari celah atau cacat-cacat dirinya, kekurangan-kekurangan dirinya. Nah ini caranya bagaimana? Caranya ini kita ini sering-sering introspeksi diri, sering-sering muhasabah diri. Jadi dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW beliau bersabda, tuba liman sakhalahu uyubahu an uyubin nas. Beruntung orang yang disibukkan mencari aibnya sendiri daripada mencari aib orang lain. Nih kebiasaan manusia itu apa? Kalau orang yang salah itu kelihatan banget nih. Oh, si dia nih jelek nih, begini. Giliran dianya yang jelek nggak sadar. Jadi kita ini sering begitu ya. Jadi sibuk ngurusin aib orang sampai lupa aibnya sendiri. Ini jangan sampai. Jadi kita harus dibalik nih. Kita harus sibuk ngurusin aib kita, nggak usah mikirin aib orang. Kalau kita nih sibuk ngurusin aib kita, nih saya kurang ini, saya kurang ikhlas, saya kurang sempurna ibadahnya, saya masih punya penyakit ini, penyakit hasud, penyakit iri, penyakit riya, penyakit sombong dan macam-macam. Akhirnya kita nggak sibuk ngurusin aib orang. Nih, ya. Jadi dalam hadis yang singkat ini Allah
Rasulullah SAW ngasih gambaran nih kepada kita cara-cara menjadi orang baik. Ya, cara-cara menjadi orang baik. Nah, kita ini kan harus melakukan perbaikan. Jadi kita ini kalau bisa tiap hari makin baik, tiap hari makin soleh, makin soleha. Ya, jadi jangan udah puas dengan keadaan kita, udah paling baik, jangan. Kita harus memperbaiki diri terus. Saya ulangi. Idza aradallahu bi 'abdin khairan, ketika Allah menghendaki seorang hamba ini menjadi orang baik. Allah ada 3 cara nih di hadis ini. Yang pertama, faqahahu fiddin. Allah akan pahamkan, Allah akan kenalkan dia dengan urusan-urusan agama. Kesimpulannya, kalau kita ingin jadi orang baik, kita harus seneng, doyan sama pengetahuan agama. Nah, setelah tahu, diamalkan, dijalankan di dalam kehidupan. Yang kedua, wazahadahu fid dunya, Allah akan zuhudkan dia di dalam urusan dunia. Ini kalau kita pengen jadi orang baik, jadikan dunia bukan tujuan hidup kita, tapi jadikan dunia sebagai sarana hidup kita. Kita boleh nyari dunia, kita boleh ngejar dunia, tapi ingat, dunia bukan tujuan. Dunia adalah sarana untuk menggapai ridha Allah, untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Yang ketiga, wabasarahu uyubahu, Allah akan lihatkan aib-aibnya. Kalau kita pengen jadi orang baik, kita harus sering muhasabah, kita harus sering introspeksi diri, mengenali kekurangan cacat-cacat diri kita yang kemudian kita perbaiki. Insya Allah dengan 3 langkah ini kita akan dibimbing, kita akan dijadikan orang-orang yang baik, orang yang soleh ya, atau solehah di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.